Halo, selamat pagi anak-anak. Coba tebak siapa yang sedang berbicara ini? Ya benar, Pak Jorgi. Anak-anak yang terkasih, selamat pagi dimanapun kamu berada. Pada pagi hari ini kita akan masuk satu materi lagi yang tersisa untuk persiapan PTS. Jadi anak-anak di rumah tidak usah khawatir, tidak usah takut. Masih ada satu materi lagi yang pasti akan Bapak dampingi agar kalian memahaminya. Sebelum itu, marilah kita berdoa, oke? Oke. Nah, kita akan berdoa. Bapak yang akan memimpin ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur padamu karena Engkau senantiasa memimpin langkah hidup kami hari ini. Kami mohon berkatilah kami dalam belajar anak-anak kelas 3 dan juga berkatilah para pemimpin negara kami, pemimpin di masyarakat kami. Dimuliakanlah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, Bapak mau cerita sedikit nih. Kenapa kok kita materinya tentang pemimpin masyarakat ya? Padahal kan pelajaran agama, seharusnya pemimpin tokoh agama. Ternyata karena materi ini satu bagian dengan judul besar yaitu hidup bermasyarakat. Anak-anak hidup bermasyarakat tidak? Oh ya jelas dong. Rumah kalian yang paling jelas itu masuk RT mana? Iya. Anak-anak punya kartu keluarga yang itu adalah tercatat di suatu daerah tertentu di mana di daerah itu ada masyarakatnya, ada pemimpinnya. Maka supaya anak-anak dapat hidup baik, hidup dengan saleh, sesuai dengan kehendak Tuhan, maka anak-anak juga harus tahu tentang pemimpin yang ada di masyarakat. Kalau anak-anak sudah tahu, Bapak yakin kamu pasti akan menjadi warga negara yang baik dan orang beriman yang baik. Loh, mantap toh? Mantap gak? Iya. Maka mari kita masuk ke materinya. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Peran pemimpin dalam masyarakat. Dan kedua, sikap seorang pemimpin. Jadi dua ya. Satu, tugasnya para pemimpin. Kedua, sikap apa sih yang perlu dimiliki supaya dapat menjalankan tugas nomor satu tadi. Siapa tahu kalian adalah pemimpin di masa depan. Jelas? Kalian semua adalah pemimpin masa depan. Ada yang mau jadi romo? Woi, pemimpin agama. Yang mau jadi ustadz. Ada yang mau jadi presiden. Ada yang mau jadi kepala sekolah. Woi, ada yang mau jadi kepala keluarga. Dan kepala-kepala yang lain. Oke. Peran pemimpin. Nah, ini coba amati gambar ini. Ini ada dua pemimpin. Yang pertama kardinal itu. Kardinal itu juga adalah Uskup Agung Jakarta di Gereja Katolik. Anak-anak yang tahu. Ada juga Pak Presiden Jokowi yang bagi-bagi sepeda dan juga ini bagi-bagi surat tanah ya waktu itu ya. Kedua pemimpin ini coba lihat diamati. Cirinya bagaimana? Dia ada di depan, tampil, memimpin dan dilihat banyak orang. Maka tugasnya apa ya kira-kira? Masyarakat butuh seorang pemimpin. Karena apa? Karena masyarakat itu punya banyak karakter. Tadi kan anak-anak lihat di gambar sebelumnya ada banyak orang. Maka orang-orang yang banyak ini punya pikirannya masing-masing, punya kepentingannya masing-masing. Maka seorang pemimpin harus bisa mempersatukan supaya kompak. Nah, itu butuh pemimpin. Tujuannya juga supaya bisa diatur dan tujuannya tercapai. Kalau semua orang punya banyak kepentingan dan tiba-tiba tidak ada aturan, maka yang akan terjadi adalah kacau bener. Coba misalnya kalau di lampu merah itu tiba-tiba lampunya hijau semua, orang-orang jalan semua, yang terjadi apa? Tabrakan betul. Maka diperlukan seorang pemimpin untuk mengatur. Nah ini ada 5. Anak-anak catat ya. Memang ada yang Bapak kasih huruf tebal dan ada yang tidak. Bukan berarti tidak penting yang tidak tebal. Tetapi supaya ada gambaran umum untuk anak-anak.
Peran seorang pemimpin yang pertama, dia penentu kebijakan dan peraturan di masyarakat. Kedua, pemimpin itu memberi teladan. Iya kan? Bagaimana membuang sampah yang baik, bagaimana menyapa dengan ramah, bagaimana memecahkan suatu masalah. Harus bijaksana. Nah, itu katanya yang tepat. Seorang pemimpin harus bijaksana. Dan juga pemimpin menentukan arah kemajuan, mencari solusi, dan mempersatukan berbagai macam pihak di masyarakat. Catat ya. Sifat-sifat seorang pemimpin, kalau banyak tugasnya maka satu, seorang pemimpin itu pasti mencintai masyarakatnya. Kenapa Pak? Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak diperjuangkan. Nah, kalau sayang, seorang pemimpin yang mencintai masyarakatnya pasti akan memperjuangkan masyarakatnya. Jadi bukan seperti pemimpin yang koruptor, yang korupsi banyak uang itu. Karena yang koruptor itu pasti hanya mencintai dirinya sendiri. Tapi pemimpin yang baik mencintai seluruh masyarakat. Kedua, juga pasti punya skill ya, punya pengetahuan yang luas, keterampilan dan pengetahuan yang luas. Selain berani dan bijak, juga taat kepada Tuhan. Nah, supaya ada hubungannya dengan agama ya. Seperti Tuhan, bahwa Tuhan datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Nah, maka seorang pemimpin itu harus berani melayani. Jika kamu mau disebut sebagai pemimpin, misalnya ada ketua kelas ya, ketua kelas di kelasmu, itu bukan orang yang disanjung, yang dihormati saja. Bukan hanya itu, tetapi pertama-tama seorang pemimpin, seorang ketua itu harus berani melayani. Itulah pemimpin yang baik, supaya dia mampu melakukan macam-macam tugasnya ini. Nah, begitu saja anak-anak, banyak pemimpin di masyarakat punya peran dan sifat. Perannya apa saja? Peran seorang pemimpin ini penentu kebijakan, memberi teladan, menentukan arah kemajuan masyarakat, mencari solusi atas persoalan di masyarakat, dan mempersatukan berbagai macam pihak. Nah, karena itu banyak tugasnya, maka perlu sifat-sifat seorang pemimpin. Yang minimal apa ya? Yang minimal nomor 3. Seorang pemimpin harus mampu melayani. Dasarnya, sebagai seorang pemimpin mau dan mampu melayani. Kalau mau itu berarti dia punya rasa cinta karena mau ya, rela. Dan mampu berarti seorang pemimpin punya kekuatan, punya kapasitas, punya pengetahuan, pintar. Gitu. Oke, materi kecil tetapi semoga anak-anak mampu mempelajarinya dan memahaminya untuk PTS nanti. Selamat belajar di rumah anak-anak. Tuhan memberkati.